Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhab lil mu'minina sabilas shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin az-zajiri 'anil aznab al-hasi ala talabis sawab wa ala alihi wa ashabihi khairil ali wal ashab. Bismillah hayatun, bismillah kuwatun, bismillah qaimun, bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Amin ya rabbal Amin. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan seluruh kepala semantir, yang kami hormati, kami muliakan para dewan guru, tak lupa juga para siswa-siswi semantin. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini Allah takdirkan kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah, bermusafahah, sekaligus bersilaturahim dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya merasa bangga di sekolah umum ada peringatan Maulid Nabi. Ini luar biasa, saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita ini, insya Allah kita mendapat syafaat Nabi. Kama qala Rasulullah SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka di surga besertaku. Amin ya rabbal Alamin. Saya yakin para dewan guru, para siswa-siswi, adakan Maulid Nabi ini suatu kecintaan. Tanpa didasari cinta nggak bakalan. Peribahasa mengatakan, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Memang peringatan Maulid Nabi ini tidak merupakan kewajiban bagi umat Islam, karena tidak ada urusan akidah. Yang suka peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah. Yang enggak terserah.
Jangan istilahnya saling cabit mencabit, caci mencaci tentang peringatan Maulid Nabi. Yang gak suka diam, yang suka teruskan. Ini rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi kita di negara Indonesia ini banyak hari besar yang kita peringati. Jadi kita harus berimbang. Peringatan hari besar nasional kita peringati. Peringatan hari besar keislaman kita peringati. Biar setadi banding. Karena kita hidup beragama dan bernegara. Negara punya aturan, negara punya kegiatan, agama kita pun punya kegiatan. Peringatan Maulid Nabi ini kegiatan. Menjadi amal ibadah enggak? Ya tergantung isinya dong. Kalau isi peringatan Maulid Nabi itu di dalamnya pengajian, di dalamnya gemak sholawat Nabi, apalagi kalau di desa-desa, di kampung-kampung sampai adakan santunan anak yatim, sampai digiatkan santunan janda jompo. Memang harusnya begitu. Ini mah kadang orang banyak uang bukan mikirkan janda jompo, malahan janda Bangkok yang dipikir. Terlalu. Nabi kita Muhammad SAW kita peringati maulidnya. Ini bukan sesuatu yang baru bagi saya. Pada waktu Nabi lahir, kakek Nabi yang namanya Ki Abdul Muthalib sungguh berbangga hati, senang sekali atas dilahirkannya Nabi Muhammad. Pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad itu, patung-patung berhala hancur semua. Dan Ki Abdul Muthalib, ada apa ini, ada apa ini? Melihat rumahnya Siti Aminah bercahaya. Begitu didekati, ternyata Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Saking syukurnya kepada Allah, Ki Abdul Muthalib dibawa bayi Muhammad itu ke Ka'bah. Dan Ki Abdul Muthalib mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy menyaksikan bahwasanya Ki Abdul Muthalib punya cucu. Dan langsung bayi itu dinamai dengan Muhammad. Nama itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan belum ada yang namanya Muhammad. Tokoh-tokoh Quraisy menolak. Apa dinamai Muhammad itu? Dari mana? Gak cocok. Kata Ki Abdul Muthalib, saya menamai Muhammad ini, saya mendapat ilham. Ini titipan dari Allah, menamai dengan nama Muhammad. Oh, nggak setuju. Kata tokoh-tokoh Quraisy. Abi Thalib, orang tuanya Sidina Ali yang maju. Kata Abi Thalib, teruskan nama Muhammad itu. Itu nama yang bagus. Muhammad itu isim alami. Muhammad mengambil daripada kalimat isim maf'ul. Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Makna Muhammad artinya orang yang terpuji. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa sih tahun gajah bukan tahun kebo? Bukan tahun sapi. Ini ada peristiwa bersejarah.
Jadi di kota Son'a ada sosok manusia yang benci akan Ka'bah. Son'a itu ibu kota daripada negara Yaman. Ini Abraha saking bencinya, bukan hanya membenci tapi ingin menghancurkan. Jadi Abraha beserta kaum-kaumnya, tentaranya berpasukan gajah berangkat ke Mekah, berpakaian rapi dengan bersenjata, lengkap berpakaian perang, berangkat tuk tak kedua, tuk tak kedua, tuk tak kedua, tuk tak kedua, tuk tak kedua. Sebelum memasuki kota suci Mekah, pas di Wadi Muhassir namanya. Mudah-mudahan ngomong-ngomong Mekah, kalian semua ini termasuk Dewan Guru pada pergi haji ke Mekah. Pada bisa melaksanakan umroh. Amin ya Rabbal. Jadi Abraha dan kaumnya berangkat dari Son'a ke Mekah. Pas di Wadi Muhassir, Allah turunkan burung ababil. Ini orang mau menghancurkan Ka'bah. Orang ini berani amat. Jadi Allah turunkan burung ababil. Dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa arsala alaihim taron ababil. Allah turunkan burung ababil. Ini burung ababil bawa batu dari neraka Sijil, melemparin Abraha dan kaumnya. Wes bablas watune. Itu sampai batu menembus, padahal pakai helm baja. Tapi itu batu bisa menembus itu. Petak masuk ke kepalanya, langsung ke perutnya, dan sampai ke duburnya. Memang dubur kan sudah bolong. Masuk ke gajahnya, yang akhirnya apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka porak-poranda bagaikan rumput yang diremas-remas buat pajuh onta. Itulah orang yang melawan Allah, orang yang menghancurkan Ka'bah. Sedang booming-boomingnya peristiwa itu, Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Maka sebutannya Nabi Muhammad lahir tahun gajah, bukan tahun kebo, bukan tahun sapi. Tapi ada orang tuh begini, maaf, Yai ki lahirnya kapan ya? Deje lagi zaman Nipong kan? Jadi tahun Nipong lahirnya. Apa Nipong? Nipong itu Jepang. Hari uangnya kapan lahirnya? Ya tahun lagi zaman coblok kah? Tapi yang lebih lucu lagi, Ari Mamangnya kapan lahirnya? Waktu tahun Ambon rubuh si Anukai. Ambon rubuh coba. Tuh itu. Begitulah sebutan-sebutannya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dilahirkan itu Nabi sudah yatim.
Karena Nabi dikandung oleh Ibu Aminah umur 2 bulan, maka orang tua Nabi yang namanya Ki Abdullah meninggal dunia. Jadi Nabi sudah dalam kandungan itu yatim, dilahirkan ya sudah yatim. Umur 6 tahun Nyi Aminah juga meninggal dunia. Jadi yatim piatu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah sangat sayang akan anak yatim, karena memang Nabi itu yatim. Sampai-sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang mengurus anak yatim, yang peduli akan anak yatim, nih seperti begini. Pelunjuk dengan penengah ini dekat sekali. Jadi kalau kita peduli akan anak yatim, nanti di surga tidak jauh dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Makanya kita peduli anak yatim. Sehebat apapun orang itu rajin sholat, sehebat apapun orang itu rajin berpuasa, haji 7 kali, haji plus lagi, tapi nggak peduli anak yatim. Ning anak yatim sengite, wih siriki marak-marak pabucurak mana? Iku si mekon kuonge dan kurang setan mangan bledogan cangkeme ajur. Anak yatim tuh getak-getak. Anak gegel ning anak yatim, lamun ibune masih deplon. Dadi belanak belirik tenggoke, sing ditengok anak, sing dilik-lirik emboke. Terlalu. Makanya kita betul-betul kalau kita punya anak berteman sama anak yatim, diomongin gini Bu, Pak, di seding kabaturannya karo si anu ya iya or duwe bapak, lamun belanja gainan karo seding ya karo senong kerunya lah ka bapane. Tuh namanya orang yang punya bijak, orang yang kasih sayang, orang yang mengikuti sunnah Rasul. Iki mah menging aja babaturan karo si anu ka or duwe bapak or duit ente sering dipeloni be belanjane aja ya di wong edan kurang setan mangan bledogan cangkeme ajur. Terlalu. Orang kan kalau orang dengar jualan itu kadang kita tertarik. Ada orang jualan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, enak loh, wow. Ini anak-anak karena dengar suara itu tertarik. Kadang anak yatim karena nggak punya uang gigit jari. Jangan sakiti anak yatim. Kalau anak yatim menangis, punya keinginan sesuatu karena tidak mampu dan tidak ada orang yang peduli, tangisan anak yatim bisa menggoncangkan aras. Dan dengan kita kepedulian terhadap anak yatim, insya Allah bisa menghapus air mata anak yatim. Makanya Nabi selalu mengingatkan, dan Allah pun mengingatkan. Firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aital
allazi yukadzibu biddin, tahukah kamu hai Muhammad terhadap orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli akan anak yatim. Masa bodoh anak yatim, mau makan mau enggak, mau belajar mau enggak, sebodoh itu orang yang tidak peduli akan anak yatim. Itu pendusta agama. Walaupun orang itu rajin salat, rajin puasa, haji 3 kali, tapi tetap kalau tidak peduli akan anak yatim, pendusta agama. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali, Nabi dilahirkan sudah yatim. Jadi Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi itu serba Senin dengan peristiwa bersejarah. Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, mendapat wahyu dari Allah hari Senin. Peristiwa yang bersejarah Isra Mi'raj hari Senin. Dan Nabi pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Dan Nabi wafat hari Senin. Nabi dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Sama, lahir Senin, wafatnya hari Senin. Lahirnya Rabiul Awal, wafatnya Rabiul Awal. Jadi ini peringatan Maulid Nabi sekaligus haul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, apakah merupakan dalil apa bukan nih tentang peringatan Maulid Nabi? Nabi itu rajin puasa sunnah, terutama Senin. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa Anda puasa pada hari Senin?" Apa jawabannya? Saya dilahirkan hari Senin. Saya syukur kepada Allah dilahirkan pada hari Senin. Jadi kalau kita pikir dengan otak yang cerdas, orang mangkel pemahaman. Oh, berarti Nabi setiap minggu diperingati Maulid itu. Kita setahun sekali. Nabi setiap minggu Senin puasa, syukur kepada Allah dilahirkan pada hari Senin. Nabi puasa. Cuma 1 tahun sekali peringatan Maulid Nabi. Jadi saya bingung, orang mengatakan dalilnya mana peringatan Maulid Nabi? Itu kan dalil. Gitu aja kok repot. Itu dalil. Insya Allah dengan kita peringatan Maulid Nabi dengan ikhlas ridho dan tanda syukur kepada Allah, ini mudah-mudahan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Bahkan di dalam salah satu kitab, Allah menciptakan aras dari nur Muhammad. Allah menciptakan lauhil mahfuz dari nur Muhammad. Allah menciptakan kolam dari nur Muhammad. Allah menciptakan surga, neraka, langit, bumi beserta isinya. Ini dari nur Muhammad. Ada dalilnya, ada hadis qudsi menyatakan. Kalau disebut hadis qudsi, firman Allah tidak tercatat dalam Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi,
laulaka ya Muhammad lama khalaqtud dunya wa ma fiha, lama khalaqtud dunya wal aflaka. Kalau tidak ada kamu hai Muhammad, niscaya aku takkan pernah jadikan dunia beserta isinya. Niscaya aku takkan pernah jadikan dunia dan alam semesta. Jadi adanya langit, adanya bumi. Di bumi ini kan dihiasi bermacam-macam. Ada pohon, pohon juga bermacam-macam. Pohon buah, pohon kecapi, pohon duren, banyak. Bahkan Allah menciptakan laut, isi laut itu banyak sekali. Ada ikan sembilang, ikan kedukang, ikan teri nasi, teri sekul, jahir, bahkan anak sing cilik arane bledos. Bahkan di ikan tawar ada, ikan betik, ikan bayong. Orang cantik jangan sombong. Itu. Jadi adanya alam beserta isinya ini dilahirkannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul itu merupakan rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada tulisan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah 2022 Masehi. Teladani akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW untuk membangun generasi muda cerdas dan berakhlak mulia. Ini bagus sekali ya. Jadi mentauladani akhlak Rasul dan perjuangan Rasulullah. Akhlak Rasul itu terutama berakhlak sama Sang Pencipta. Hablum minallah itu bagus. Jadi kalau kita ingin mengikuti akhlak Rasulullah, hubungan sama Allah harus bagus. Jangan sampai kita umat Islam tinggalkan sholat 5 waktu. Dosa besar orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu. Kehidupan walaupun di dunianya berhasil, tanpa ibadah, tanpa sholat, dibakar di api neraka. Orang itu kaya raya, berhasil amat hidupnya. Punya mobil mewah, rumah tingkat, istrinya 4. Yang behendol mulak punya, tinggi semampai punya, gelis nakawanti-wanti punya, black sweet punya, hitam manis. Ya masih muda black sweet, kalau udah tua mah sweetnya lengit, tinggal blacknya doang. Jadi itu black sweet, blacknya black. Ya masih muda. Sebutannya kalau masih muda, lihat mata si Anu itu mah ya kayak blue sapir matanya, telerep, jadi berkilau. Memandang matamu yang sayu merayu, sama seperti memandang sapir biru. Saking bagusnya, ya masih muda. Kalau udah tua, maaf, arep lanang tawadon tah mata iku ngebanyu bae. Memandang matamu yang selalu ngebanyu, sama seperti memandang mata yuyu. Jadi selalu berair.
karena udah tua. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehebat apapun manusia, keberhasilannya apapun manusia, punya kedudukan, jabatan, gelar, pangkat, tapi kalau enggak ibadah kepada Allah, tidak sholat, nol. Kehidupan hanya sekilas saja. Hidup di dalam dunia hanya sementara, ngeong-ngeong. Tiada yang kekal untuk selamanya. Semua akan kembali ke alam baka. Oh manusia di dalam dunia. Upayakan siswa-siswi semantir jadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjelang dewasa manusia-manusia yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Manusia yang soleh-soleh itu berakhlak sama Sang Pencipta, ibadah kepada Allah, sholat yang rajin. Sanggup salat? Sanggup? Kalau enggak sholat, jangan mengaku siswa-siswi semantir. Insya Allah semantir ini SMA yang betul-betul dalam isinya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal. Jangan sampai begini. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar campean, isya HP-HPan. HP-HPan. SMS-an tekang melentung di jempol ya. Tekang kekapalan, kodok kintal bebedukan, kucing kuru rarangoyo. Ati jengkel gedubukan orang turu sampai subuh, memikirkan sayang jek Gusti kita. Yang kita ketemuan di mana ya? Ya kita ketemuannya biasa. Tuh di puskesmas tuh. Nanti kita kan di lontar. Jangan siswa-siswi semantir, nggak boleh itu. Cuma disampreng ke motor Cobra di racing. Boncengnya nyemplak sambil nyanyi India. Minum kopi jahe, minum kopi jahe, minum kopi jahe karo godo tape. Sungguh enak sungguh enak. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat kalau kita mentauladani akhlak Rasulullah. Karena Rasul itu rajin sholat, kita pun harus rajin sholat. Bahkan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat mal'unun fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan sholat dikutuk dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, juga Al-Quran. Man taraka sholatal khamsa amidan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja-sengaja meninggalkan sholat, itu nanti balasannya neraka jahanam. Naudzubillah min. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah siswa-siswi semantir. Selamat dunia, selamat akhirat.
berikanlah taufik hidayahmu ya Allah supaya rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Itu mengikuti akhlak Rasulullah dan perjuangan Rasulullah SAW. Nah, peringatan Maulid Nabi ini casing, ini wadah. Kalau diniati untuk mensiarkan Islam dan tujuannya kita menggemakkan syiar Islam, ini jihad juga. Ini jihad juga. Karena acara Maulid ini digemakan sholawat Nabi dan pengajian. Sedang adakan pengajian itu namanya jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar tujuan cari ilmu, maka itu adalah fi sabilillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita belajar cari ilmu, itu berarti kita berjuang untuk mensiarkan agama Allah, untuk melanjutkan perjuangan ulama, para tabi'in, para sahabat. Karena majunya Islam dengan pendidikan, pendidikan agama di samping pendidikan umum. Kalau macet pendidikannya, terutama pendidikan agama juga pendidikan umum, jangan harapkan Islam ini maju, Islam ini kuat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi berakhlakul karimah sama Allah dan berakhlakul karimah kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita dan para tetangga kita. Ingat, guru itu orang tua kita, wajib kita hormati. Sampai-sampai penghormatannya kita kalau salaman cium tangan sama guru kita, sama kedua orang tua kita. Ini maaf, kadang salaman ning wong tua aja kayak ning bebaturan. Waras tabo di 3 ning Serang melaku. Cium sama orang tua tuh begini. Tapi kadang dirubah, ada yang salaman itu maaf ke jidat tuh sampai, ada yang ke pipi deh. Itu yang bagus itu cium tangan begitu. Ingat, di rumahmu ada kedua orang tua, hormatilah. Jadi artinya kalau kita selesai nih sudah belajar, pulang. Kalau sudah waktunya keluar di sekolah, kalau ada kesibukan di rumah kita bantu kedua orang tua. Jangan sampai keluar dari sekolah ngobrol di jalan. Apalagi pacar-pacaran. Udahlah, nanti juga punya istri, juga perempuan nanti juga punya suami. Ini mah lagi belajar. Jangan I love you-an lagi. Udah. Setuju? Dan kami memohon, ini sudah bagus-bagus ya pakaian yang dipakai oleh siswi ini. Cukup Islam di Nusantara ini berpakaian cukup begini. Jadi enggak usah cadar-cadaran lagi. Di Saudi juga banyak sudah enggak cadaran. Ya, jadi cukup. Namun kalau bikin rok jangan ketat. Maaf. Kalau yang ketat itu apalagi masih yang muda-muda begini, yang udah jenggotan juga bingung. Melihat haram, enggak dilihat barang bagus. Menantang itu rok yang kencang itu kayak selimpu. Wih. Ada yang malu-malu istilahlah menutupi, dijagalah mata nih, ditutup matanya, tapi direngkangaken kayak tuan sekot. Ake wong nunggang motor pada tiba, ti wong ngedeleng ketatku.
barang melaku iku kemon enjuk tah arep tah embu temen kalau pakai rok yang kelombroh begini makan nggak terlalu, tapi kalau yang ketat terlalu. Tuh begitu. Itu juga berpakaian rapi, nggak menyolok, itu akhlak. Dengan kita berpakaian ketat menimbulkan hawa nafsu sama orang lain, bikin perangsang, itu tidak berakhlak. Berpakaian rapi yang tidak menyolok sepanjang hari dipakai itu menjadi amal ibadah. Kalau kita berpakaian tidak rapi, mengundang kejahatan, mengundang birahi, sepanjang hari kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak semantir ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga diakhiri dengan baca sholawat ini, kita memperingati Maulid Nabi dicatat sebagai amal ibadah, karena bukan peringatannya yang menjadi amal ibadah, tapi isi peringatan ini yang menjadi amal ibadah ialah pengajian, sholawat Nabi dan bersilaturahim. Kita mampulah dengan peringatan Maulid Nabi ini, yuk kita tauladani akhlak Rasulullah dan perjuangan Rasulullah SAW untuk membangun generasi muda cerdas dan berakhlak mulia. Cerdas buat apa kalau tidak punya akhlak?
Pintar buat apa kalau tidak punya akhlak? Akhlak ini yang paling hebat, yang paling super. Kenapa? Nabi diutus di muka bumi sebagai Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu saja yang kami sampaikan, cukup 2 jam saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.